Pemilu 2024 ya, itu sudah semakin dekat. Sekarang posisi kita di tahun 2022, artinya 2 tahun bahkan kurang ya, menuju 2024 ya. Karena kan pemilu itu kalau tidak salah sih akan dilaksanakan di tanggal 24 Februari tahun 2024. Nah, karena itulah kemudian tentu persiapan sudah Anda lakukan ya bagi Anda atau siapa saja yang punya niat ya, punya rencana untuk mengikuti kontestasi politik di tahun 2024 itu, baik sebagai calon anggota legislatif ya tingkat satu 2 dan pusat maupun kepala daerah ya, karena kita tahu di tahun 2024 juga akan dilaksanakan kontestasi kepala daerah ya, baik bupati, wali kota maupun gubernur begitu, walaupun memang tidak serentak di tanggal 24 tapi sama tahunnya, sama-sama tahun 2024. Nah, untuk jadi presiden mungkin tidak banyak orang ya, karena kan persyaratannya lebih ketat ya, lebih lebih selektif ya. Sampai hari ini kita masih mengetahui bahwa presidensial threshold ya, PT 20% ya, untuk mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Nah, bagi Anda yang punya rencana, punya keinginan untuk menjadi anggota legislatif ya di tahun 2024 nanti, saya kira Anda harus memahami betul bahwa keterpilihan Anda nantinya di sana itu sangat dipengaruhi oleh tingkat popularitas Anda dan kemudian tingkat kesukaan dan kemudian penerimaan Anda ya, yang kemudian kita kenal dengan istilah popularitas, likabilitas dan akseptabilitas. Ya kan? Jadi seberapa hebat Anda gitu, walaupun Anda punya skill yang sangat luar biasa, punya skill kepemimpinan, punya kemampuan berkomunikasi, punya kemampuan negosiasi dan lain sebagainya, kalau itu kemudian tidak bisa mendongkrak popularitas Anda, tidak bisa mendongkrak likabilitas Anda dan kemudian akseptabilitas yang kemudian berujung pada elektabilitas, maka Anda tidak akan bisa terpilih nantinya di tahun 2024 itu ya, pada saat pemilu legislatif tahun 2024 itu. Nah, inilah saya kira yang membedakan ya sebenarnya antara dunia politik dengan dunia pekerjaan secara umum ya. Memang sih pada dasarnya politik itu bukan pekerjaan ya. Sampai hari ini kan kita masih menganggap bahwa politik itu merupakan sebuah ruang pengabdian ya, sebuah aktivitas pengabdian kita kepada bangsa, kepada negara, kepada masyarakat, kepada kemanusiaan begitu. Ya, bukan tempat kita untuk mencari uang, bukan tempat kita untuk mencari nafkah ya. Walaupun boleh jadi memang di sana kita tentu akan mendapatkan penghasilan ya sebagai pengganti dari aktivitas yang kita lakukan. Jadi satu sisi memang pada dasarnya politik itu bukan pekerjaan. Tapi di sisi yang lain kita juga harus meyakini bahwa walaupun politik itu sangat ditentukan ya. Jadi bedanya dengan dunia pekerjaan secara umum, kalau dunia pekerjaan secara umum karir pathnya kan jelas ya. Promosi dan segala macamnya kan jelas ya. Jadi kalau dia mau bagus karirnya dalam dunia pekerjaan misalnya, dia harus punya prestasi, dia harus punya skill-skill tertentu, dia harus punya kompetensi-kompetensi tertentu, sampai kemudian dia diangkat, dia dipromosi dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam dunia politik berbeda, ya kan, dalam dunia politik berbeda. Kita melihat beberapa politisi berprestasi gitu ya, dia punya prestasi dalam dunia politik, cuma dia tidak terpilih untuk periode berikut-berikutnya ya, periode kedua, ketiga dan seterusnya. Atau bahkan kita juga mengenal ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang punya prestasi di masyarakat yang kita kenal integritasnya, yang kita akui ya kredibilitasnya. Tapi ternyata ketika dia masuk kepada gelanggang politik ya, dia tidak terpilih gitu. Dia tidak terpilih baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai anggota atau sebagai anggota DPD, sebagai kepala daerah dan lain sebagainya, ya kan? Karena memang pada dasarnya dunia politik berbeda dengan dunia pekerjaan secara umum, karena di dunia politik begitu tingkat keterpilihan kita, dipilihnya kita tidak selalu karena kita menjadi orang yang berprestasi, tidak selalu karena kita adalah orang-orang yang hebat begitu ya. Dipilihnya kita tuh karena yang pertama kita populer, dan yang kedua karena kita kemudian disukai, sama yang ketiga kita diterima gitu, sampai kemudian ujungnya adalah kita dipilih. Nah, tapi pesan saya kepada teman-teman atau siapa saja yang kemudian punya niat, punya rencana untuk mencalonkan diri sebagai seorang anggota DPR atau sebagai apapun nantinya ya, walaupun kemudian skill kepemimpinan, komunikasi, public policy ya, kebijakan publik dan skill-skill lainnya yang membuat kemudian kita berprestasi sebagai seorang pejabat publik, sebagai seorang pemimpin politik ya, walaupun itu tidak berkorelasi positif dengan tingkat keterpilihan kita ya, tidak berkorelasi secara langsung dengan tingkat keterpilihan kita di pemilu gitu. Tetapi hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, itu tetap harus kita kuasai. Skill kepemimpinan, skill politik, skill berkomunikasi, negosiasi, lobby, membangun jaringan,
ya, kebijakan publik dan lain sebagainya, itu tetap skill yang harus kita kuasai agar apa? Agar kita punya prestasi, ya kan? Agar kita mampu menjalankan kinerja kita sebagai seorang politisi dengan profesional. Walaupun itu tidak berkorelasi langsung dengan tingkat keterpilihan kita, ya kan? Nah, inilah saya kira yang membedakan ya seharusnya antara seorang politisi dengan politisi lainnya. Mungkin kita mengenal ada seorang politisi yang tidak memikirkan seberapa jauh impact yang bisa dia berikan ya ketika dia menjadi seorang politisi, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana kemudian dia bisa terpilih dalam periode berikutnya, dalam periode-periode selanjutnya gitu. Nah, tetapi harus ada politisi yang tidak hanya berpikir uh, pada pemilu saja, yang tidak hanya berpikir dari pemilu ke pemilu gitu, tapi bagaimana kemudian jabatan publik yang berpikir ya, bagaimana jabatan publik yang dia dapatkan, jabatan publik yang kemudian dia terima sebagai seorang politisi itu betul-betul bisa dia maksimalkan sepenuhnya untuk value, untuk purpose of life, untuk target yang kemudian dia cita-citakan gitu. Dan untuk itulah kemudian dia membutuhkan skill itu, dia membutuhkan kompetensi tertentu, dia membutuhkan kapasitas-kapasitas tertentu. Nah, karena itulah kemudian ya, saya kira teman-teman, inilah saya kira kenapa kemudian saya selalu mengatakan bahwa dunia politik adalah dunia yang harusnya dekat dengan dunia pengembangan diri. Selama ini kita berpikir bahwa dunia pengembangan diri adalah dunia yang identik dengan dunia bisnis ya, atau identik dengan dunia pendidikan begitu. Saya sebagai seorang trainer misalnya sering sekali memberikan pelatihan kepada para pelaku-pelaku bisnis ya, profesional atau bahkan mereka yang bergelut dalam dunia pendidikan gitu. Nah, tetapi pengembangan diri ini harusnya dekat juga dengan para politisi, dekat dengan dunia politik gitu. Kenapa? Karena kinerja politik tidak akan pernah bisa maksimal dilakukan ya. Seorang politisi tidak akan pernah bisa berkiprah secara profesional kalau kemudian dia tidak punya skill kepemimpinan, dia tidak punya kapasitas berkomunikasi, dia tidak punya kapasitas bernegosiasi ya, dia tidak punya kemampuan dalam memahami public policy ya, dalam penyusunan kebijakan publik dan lain sebagainya gitu. Nah, karena itulah kemudian ini harus menjadi apa ya, menjadi renungan kita semua ya. Jadi bagi Anda yang punya cita-cita untuk menjadi seorang politisi nantinya ya, saya kira ini perlu direnungkan ya, mulai harus diseriusi mulai dari sekarang, lakukan pengembangan diri. Betul bahwa ketika Anda sudah menjadi seorang politisi, Anda tetap bisa mengembangkan diri, tetap bisa melakukan proses pengembangan diri, tetapi kalau Anda sudah menjadi seorang politisi, tuntutan kepada Anda sudah sangat banyak, sudah sangat besar. Mungkin Anda sudah tidak punya waktu ya untuk melakukan proses pengembangan diri. Karena itulah kemudian mumpung masih muda ya, bagi anak-anak muda ya, terutama ya yang punya rencana untuk menjadi seorang politisi, mumpung masih muda, mungkin belum berkiprah secara dominan ya dalam dunia politik. Nah, itu kesempatan bagi Anda semua untuk melakukan proses pengembangan diri, mempelajari segala sesuatu, mempelajari banyak hal, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang politisi agar apa? Agar kita bisa menjalankan kinerja kita sebagai seorang politisi dengan profesional. Salam, makasih.